Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekolah dan madrasah yang berbahagia, ketemu lagi di channel Asfar Tanjung, channel khusus yang bicara tentang masalah pendidikan. Hari ini saya akan menampilkan dokumen yang disiapkan sekolah dan madrasah, yaitu bentuk yang akan diunggah ke Sispena dan dilihatkan saat visitasi pada asesor waktu akreditasi sekolah sesuai tuntunan instrumen akreditasi satuan pendidikan yang dikenal IASP 2020. Materi ini, dokumen ini penting dilakukan, disiapkan oleh sekolah untuk mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan sekolah dan madrasah. Ini adalah bahan yang akan diupload atau diunggah dan bahan yang akan dilihatkan pada visitasi. Nanti akan kita jelaskan pada keterangan berikutnya. Silahkan Bapak Ibu diamati dan dilihat. Kemudian jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan bisa di-share ke rekan-rekan Anda yang seprofesi atau yang akan persiapkan akreditasi di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sebelum melanjutkan, silahkan dulu subscribe, like, dan share nantinya ke rekan-rekannya. Selamat mengikuti pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekolah dan madrasah yang berbahagia, khususnya yang akan mempersiapkan akreditasi di sekolah dan madrasahnya masing-masing. Pada kali ini saya akan menunjukkan dan memperlihatkan bentuk dokumen yang akan diunggah atau diupload oleh sekolah ke Sispena sesuai dengan IASP 2020 dan bentuk dokumen yang diperlihatkan waktu visitasi tidak diunggah. Ini Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari poin atau dari butir 1. Oke. Butir 1 sampai ke butir 11 adalah komponen tentang mutu sekolah. Oke. Butir 1 itu siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, untuk ini ada satu dokumen yang diunggah, yaitu tentang tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi. Ini yang kita unggah Bapak Ibu. Kemudian buku piket dan yang berisi keterlambatan siswa dan ketidakhadiran siswa di sekolah dan madrasah. Ini ditunjukkan ketika visitasi. Catatan guru dan wali kelas tenaga kependidikan yang memuat kedisiplinan waktu siswa. Ini ditunjukkan waktu visitasi kepada asesor. Yang keempatnya, jurnal kelas yang mencantumkan data ketidakhadiran siswa di kelas dan data mata pelajaran yang diikuti siswa. Ini juga ditunjukkan waktu visitasi kepada asesor, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk butir nomor 2, kita lihat butir nomor 2 ini. Nah, butir nomor 2 adalah tentang siswa menunjukkan perilaku religius dalam pengamalannya dalam aktivitas di sekolah dan madrasah. Bapak Ibu, di sini ada 2 dokumen yang disiapkan sekolah, satu diunggah, satu untuk dilihatkan kepada asesor. Nah, dan yang untuk dilihatkan kepada asesor waktu visitasi adalah catatan guru yang mencakup partisipasi siswa dan jenis kegiatan ibadah sesuai agama kepercayaan yang dianut, catatan guru tentang sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama dan kepercayaan. Misalnya juga bagi agama Islam, catatan ibadah sholatnya bisa juga menjadi catatan untuk diperlihatkan. Yang kedua yang diunggah adalah laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup agenda, jadwal, dan jenis kegiatan dan laporan kegiatan peringatan hari besar keagamaan yang mencakup jenis kegiatan partisipasi siswa. Ini yang kita
unggah. Kemudian untuk butir nomor 3 yang dilihat di sini adalah siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah dan madrasah. Ini yang dokumen yang kita unggah di sini tidak ada, hanya dilihatkan waktu visitasi kepada asesor, yaitu portofolio tugas dalam pembelajaran yang mencakup materi dan nilai yang diperoleh siswa. Yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan partisipasi siswa dan dokumentasi laporan. Ini dokumen yang dilihatkan kepada asesor waktu visitasi. Kemudian untuk nomor 4, Bapak Ibu, itu adalah siswa terbebas dari perundungan bully di sekolah dan madrasahnya. Untuk ini tidak ada dokumen yang diunggah atau diupload, hanya dilihatkan kepada asesor waktu visitasi. Itu catatan guru wali kelas yang mencakup jenis perundungan yang terjadi, bentuk pembinaan yang diberikan, dan jenis sanksi yang diberikan. Yang kedua, laporan kegiatan pencegahan perundungan yang mencakup agenda, panduan, dan partisipasi siswa. Yang ketiga, media afirmasi dalam bentuk poster, banner, spanduk, dan leaflet, Bapak Ibu. Kemudian di nomor 5, butir kelima yang kita lihat, kita amati di sini, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Untuk butir kelima ini, dokumen yang diunggah ada 2. Satu yang dilihatkan kepada asesor. Pertama, portofolio tugas yang mencakup tugas melalui media daring, media luring, dan nilai yang diperoleh siswa. Ini cukup dilihatkan ketika asesor melakukan visitasi. Kemudian untuk dokumen yang kedua, laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif secara lisan, ini yang akan diunggah atau diupload. Kemudian laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif, ini juga akan diunggah ke Sispena, Bapak Ibu. Kemudian butir ke-6. Butir ke-6, Bapak Ibu, siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Nah, untuk butir ke-6 ini yang diunggah ada 3. Satu yang dilihatkan kepada asesor. Yang pertama, catatan penilaian sikap kolaborasi kerjasama ditunjukkan kepada asesor waktu visitasi. Kemudian dokumen yang kedua, laporan kegiatan yang berisi partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, ini akan diunggah. Kemudian laporan kegiatan yang berisi partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan OSIS, dan lapor kegiatan bersama di luar sekolah madrasah yang mencakup jumlah dan jenis kegiatan yang serta data keterlibatan siswa, ini akan diunggah. Inilah yang di butir ke-6. Kemudian nomor 7, Bapak Ibu, butirnya adalah tentang persoalan yang kita unggah. Nomor 7 itu adalah tentang dokumen petugas dalam proses pembelajaran dan nilai tulis. Ini hanya cukup dilihatkan. Sedangkan yang diunggah atau diupload adalah hasil karya prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara lisan atau tertulis. Kemudian butir nomor 8, Bapak Ibu, yang diunggah siswa menunjukkan keterampilan berkreativitas dan inovasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21. Yang kita upload di sini adalah laporan pelaksanaan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif yang mencakup jenis kegiatan, data partisipasi siswa, data kerja dan prestasi, dan dokumen kegiatan. Kemudian laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif yang mencakup jenis kegiatan, data partisipasi siswa, data kerja dan prestasi, dan dokumen kegiatan lainnya. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat.
Sedangkan portofolio tugas pembelajaran yang mencakup materi tentang pengembangan kreativitas dan inovasi serta nilai yang perlu siswa hanya dilihat waktu visitasi saja. Kemudian Bapak Ibu, butir nomor 9. Oke. Ini yang kita unggah di sini ada 2. Itu laporan daring luring tentang partisipasi siswa dalam kegiatan lomba yang terkait dengan pengembangan nilai, pengembangan minat dan bakat serta tautan media sosial. Itu buktinya adalah bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba. Kemudian laporan daring luring tentang prestasi penghargaan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat serta tautan media sosial. Ini adalah laporan prestasi siswa yang kita unggah Bapak Ibu. Kemudian poin nomor 10 adalah yang kita unggah ada 1, yaitu data nilai ujian sekolah madrasah dalam kegiatan 3 tahun terakhir. Sedangkan leger nilai kelas akhir dalam 3 tahun terakhir hanya dilihat waktu visitasi. Kemudian di level 11, di butir 11 Bapak Ibu, tentang pemangku kepentingan stakeholder puas terhadap mutu lulusan sekolah dan madrasah. Apa yang kita unggah di sini adalah laporan hasil structure studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Ini semuanya 1 sampai 11 ini adalah tentang komponen mutu lulusan. Nah, kemudian baru di nomor 12 sampai ke nomor 18 ini nanti adalah tentang komponen proses pembelajaran Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Oke Bapak Ibu, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe di sini Bapak Ibu. Kita lanjut lagi di nomor 12 Bapak Ibu. 12 itu tentang persoalan. Oke, nomor 12. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Di sini yang diunggah adalah RPP. Telah RPP dilakukan ketika asesor melakukan observasi. Jadi cukup ini RPP kita unggah. Kemudian lembar praktikum, lembar praktek, lembar kerja siswa ini dilihatkan waktu kita visitasi Bapak Ibu. Kemudian di nomor 13 Bapak Ibu, kita lihat di sini. Oke. Penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematik. Apa dokumen yang kita unggah di sini adalah RPP, kemudian kisi-kisi soal dan instrumen penilaian formatif dan sumatif. Kemudian hasil penilaian formatif dan sumatif hanya dilihatkan waktu visitasi saja. Ini dokumennya. Kemudian nomor 14 program remedial dan pengayaan diberikan kepada siswa apa saja Bapak yang diperlukan. Bapak Ibu di sini dokumen yang diunggah adalah catatan daftar penilaian dan hasil analisis pencapaian kompetensi. Kemudian dokumen lagi yang diunggah itu adalah dokumen program pelaksanaan remedi dan pengayaan Bapak Ibu. Kemudian di butir 15 siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Oke, di sini tidak ada yang diunggah, Bapak Ibu. Ini diamati saja guru mengajar nanti oleh asesor. Sesuai enggak? Menyenangkan enggak? Kemudian Bapak Ibu, di sini pembelajaran menyenangkan di kelas atau tidak? Ini yang dilihatnya, guru melihat, mengamati. Ada asesor hanya mengamati, guru melihat, guru mengajar Bapak Ibu. Kemudian di butir 16, guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Di sini tidak ada yang diunggah, hanya dilihatkan dokumennya. Itu dokumen program sekolah yang terkait dengan pelaksanaan literasi dan dokumen publikasi dan lomba karya literasi seperti karya-karya karangan ilmiahnya, kemudian puisi-puisi. Ini Bapak Ibu kita lihat kan waktu visitasi. Di butir 17 Bapak Ibu. Oke, guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan dan memudahkan siswa untuk belajar. Oke, di sini tidak ada juga yang diunggah, hanya dilihat guru mengajar oleh asesor nanti. Kemudian nomor 18 butirnya Bapak Ibu. Oke, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Di sini ada 2 yang diunggah dokumennya. Pertama RPP, cermati tentang penggunaan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar, dan daftar inventaris media sumber belajar apa saja Bapak Ibu yang diunggah. Dan
Dan di butir 19, Bapak Ibu, guru menyusun perencanaan pembelajaran kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya, Bapak Ibu. Ini cukup satu yang diunggah, itu RPP saja, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nomor 20 ini guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Nah, di sini ada 4 yang diunggah. Laporan evaluasi dan refleksi diri, Bapak Ibu. Kemudian laporan umpan balik siswa. Nah, ini Bapak Ibu laporan kegiatan. Ini juga. Kemudian laporan umpan balik dari teman sejawat, Bapak Ibu. Ini juga kita unggah, Bapak Ibu, ini semua diamati di instrumen di butir ini. Kemudian dokumen kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah, seperti daftar hadir, notulen, foto atau video kegiatan. Ini Bapak Ibu, ini yang kita unggah dokumennya. Kemudian butir 21, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Ini tadi di nomor sampai nomor 18 adalah persoalan pembelajaran, tapi butir 19 adalah persoalan tentang mutu guru komponennya. 21 kita lihat di sini. 21 yang diunggah itu, Bapak Ibu, kegiatannya adalah guru mengembangkan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan, Bapak Ibu. Apa yang kita unggah di sini adalah dokumen kegiatan pengembangan profesi guru, itu tentang laporan kegiatan pengembangan profesi guru, undangan, surat tugas, daftar hadir, materi paparan, foto kegiatan, laporan kegiatan, Bapak Ibu. Ini dokumen yang kita unggah. Kemudian dokumen kegiatan sharing diseminasi hasil pengembangan profesi guru, itu dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru, makalah untuk video, buku, karya ilmiah, jurnal, paparan. Ini Bapak Ibu, ini kita unggah. Jadi karya-karya guru ini kita unggah ke sini, Bapak Ibu. Baru di nomor 22 ini terakhir nih dokumen komponen mutu guru. Ini guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Bapak Ibu. Ini apa yang diunggah? RPP. Disinilah mungkin tentang mutu guru. Baru masuk ke nomor 23 adalah tentang komponen manajemen sekolah, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kita lihat nomor 23 di sini, mulai 23 sampai 35 itu sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan dan mengimplementasikan dan evaluasi visi, misi dan tujuan sekolah. Di sini banyak yang diunggah, ada 6 bentuk yang diunggah atau di-upload dokumennya. Pertama, dokumen penyusunan RKS, RKAS, RAPBS, pengembangan sekolah madrasah. Yang kedua, RKS, rencana kerja sekolah atau RKM bagi madrasah 2 prode. Dokumen sosialisasi visi dan misi, laporan kegiatan pelaksanaan program, dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi dan tujuan dan rencana sekolah. Yang keenam, dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi notulen rapat, Bapak Ibu. Kemudian di nomor 24, Bapak Ibu, kita amati di sini itu tentang 24 itu di sini yang diunggah di sini adalah program dokumen rencana kegiatan anggaran sekolah 1 tahun, dokumen kerja sekolah RKS 4 tahun, kemudian dokumen hasil supervisi 3 tahun terakhir, dokumen dalam bentuk jadwal pelaksanaan supervisi sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ini ada 4 yang diunggah, Bapak Ibu. Kemudian itu menyangkut supervisi ya. Kemudian 25, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ini Bapak Ibu 25 butirnya. Bapak Ibu lihat di instrumennya ada 4 butir, yang 4 bentuk dokumen yang diunggah. Dokumen RKS, dokumen rapat kerja RKS, penyusunan RKS ya. Kemudian lapor kegiatan pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan
bisa berupa video dan atau video. Kemudian laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif inovatif berupa video atau foto hasil karya guru atau siswa dan karya ilmiah siswa Bapak Ibu. Kemudian nomor 26. Oke, Bapak Ibu, yang butir 26 itu yang kita unggah. Oke, itu dokumen kerjasama sekolah madrasah dengan orang tua siswa dengan masyarakat sekitar Bapak Ibu. Ini satu. Dan 27 Bapak Ibu, oke. Sekolah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Apa yang diunggah di sini adalah dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah, misalnya dokumen kegiatan pembagian tugas bidang kebersihan, jadwal kebersihan dan dokumentasi kegiatan. Oke. Ini adalah bentuk jadwal kebersihan, jadwal piket bisa saja Bapak unggah atau Ibu unggah di dokumen ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini adalah dokumen tentang pelaksanaan kebersihan sekolah Bapak Ibu. Dan bukti 28 Bapak Ibu adalah sekolah biasa melibatkan orang tua, siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan sekolah Bapak Ibu. Di sini ada dua yang diunggah. Pertama, dokumen rapat penyusunan RKS, RAPBS pengembangan sekolah madrasah. Yang kedua, laporan kegiatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk bukti 29 Bapak Ibu ini kita unggah di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 5. Pertama, notulen rapat kerja pertemuan penyusunan kurikulum. Jadi dalam bentuk notulen kegiatan lokakarya di sekolah di awal tahun. Ini harus disiapkan. Program panduan pembelajaran di sekolah madrasah. Dokumen rapat kerja, rapat evaluasi yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi. Ini Bapak Ibu, di semua dokumen yang ada di waktu lokakarya di sekolah kita bisa kumpulkan dan ini kita unggah. Dan desra dan rencana pengembangan kurikulum. Kemudian buku leger dan atau nilai rekap nilai Bapak Ibu. Ada 5 yang juga. Oke Bapak Ibu, kalau sudah diunggah warnanya akan hijau. Tapi kalau belum diunggah warnanya akan kuning. Ini ada perbedaan di sini Bapak Ibu. Ini di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor 30. 30 itu menyangkut tentang sekolah madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompetensi dan penghargaan dan sanksi Bapak Ibu. Di sini yang diunggah ada 5 dokumennya. Pertama, panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru tenaga pendidikan, dokumen penugasan guru dan tenaga pendidikan, dokumen penilaian kinerja meliputi dokumen penilaian kinerja guru. Format penilaian kinerja ini juga diunggah, hasil penilaian kinerja hasil PKG guru, dokumen penilaian kinerja tenaga pendidikan berupa format penilaian kinerja, hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Kemudian panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru, kemudian bukti penghargaan dan sanksi yang diberikan Bapak Ibu. Kemudian 31 itu menyangkut tentang sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas Bapak Ibu. Di sini ada yang diunggah adalah panduan SOP pengelolaan sarana prasarana. Ini penting Bapak Ibu. Dan 32 Bapak Ibu, butir 32 itu yang diunggah itu tentang pertanyaannya adalah sekolah madrasah mengelola anggaran pendapatan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Yang diunggah di sini ada 4 RAPBS. Ini contohnya belum kuning dia. Dokumen rapat penyusunan RKS, RKAS, RAPBS. Ini. Kemudian laporan kegiatan pelaksanaan pengawasan program sekolah madrasah. Dokumen audit pelaksanaan anggaran RAPBS Bapak Ibu. Kemudian 33 Bapak Ibu, nah, ini apa yang ditanyakan di sini adalah sekolah madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Ini ada 3 yang diunggah. Dokumen program kegiatan ekstrakurikuler, surat tugas pembina dan tim lomba kompetensi,
bukti prestasi, piagam atau piala ini yang kita unggah. Dan 34, Bapak Ibu, sekolah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karir untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. Ini dia 2 yang diunggah. Pertama, dokumen program layanan BK dalam bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut. Untuk SD cukup itu laporan atau dokumen yang ada ditetap oleh wali kelas bisa. Kemudian 2, dokumen laporan layanan BK bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut, Bapak Ibu. Nah, untuk bagi SD tidak ada guru BK, cukup bagaimana dokumen ini ada yang dibuat oleh wali kelas saja, Bapak Ibu. Terakhir itu di komponen manajemen sekolah itu di 35. Nah, ini tidak ada yang diunggah, cuma cukup dilihatkan waktu visitasi kepada asesor. Pertama, dokumen evaluasi di sekolah, ini penting. Kemudian dokumen RKA sekolah madrasah dan dokumen EDS sekolah madrasah, ini Bapak Ibu. Nah, inilah bentuk dokumen yang akan diunggah atau diupload, baik yang akan diunggah maupun yang akan dilihatkan kepada asesor waktu visitasi. Untuk SD ditambah lagi butir khususnya itu butir 36, Bapak Ibu. Itu guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Yang diunggah adalah RPP tematik terpadu. Inilah bentuk dokumen-dokumen yang diunggah atau diupload oleh sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Jadi sebelum sekolah diakreditasi, dinilai dan divisitasi, siapkan dulu datanya dalam bentuk file PDF, nanti diunggah ke atau diupload ke Sispena nanti, Bapak Ibu. Untuk masuk ke Sispena, kita sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita mulai masuk melalui akun Sispena. Oke, Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, saya silahkan subscribe dan di like dulu untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih.